Gila banget sih Bella. Tampangnya aja logo. Tapi ternyata dia sama aja sama cewek yang lain. Kalau lu mikir gue naksir sama sekretaris lu, itu urusan pribadi sekretaris lu. Gak ada hubungannya sama sekali sama lu. Masya Allah! Ya ampun tuh Bella bener-bener kelewatan ya. Seumur-umur gue kagak pernah ngajarin dia jual diri. Gue heran deh sama lo. Gak ada satupun kerjaan lo yang bener. Lo ngerti gak sih omongan gue tadi? Bella selalu bikin gue gak berkutik. Tapi emang selalu ada yang aneh sama Bella. Gue harus nyelidikin dia. Jangan diambil untuk uang. Itu uang kotor, uang haram, tau gak? Gue kagak butuh ya. Kagak terima gue namanya uang haram seperti lo. Dengar ya, emang lu siapa sih? Hah? Lu tuh siapa berani nyuruh-nyuruh gue? Gue nggak peduli apa yang terjadi sama keluarga lo, nyokap lo, bokap lo, adik lo, gue nggak peduli. Intinya lo pergi dari sini, jangan ganggu gue. Ya nggak bro? Udah deh. Biar dulu, tuntun dulu ya. Nah, ini sekarang udah masuk kamar. Lo istirahat di sini ya. Pak, pegangin Pak. Pelan-pelan, Nina, pelan-pelan. Bila aku terbaik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku Pak, akan pergi. kita keluar aja ya. Hati tak Biar Selina kagak keganggu. Masya Allah, udah malam begini si Bella belum pulang-pulang juga ya. Pak, ya Allah, ya Gusti, gue kudu cegah si Bella supaya dia nggak tambah ngaco kelakuannya. Apa mungkin karena gue juga kali ya, gue kagak becus gitu, kagak bener kerawat dia, makanya jadi begini deh akhirnya. Jangan sujon dulu, jangan buruk sangka, jangan mikir yang enggak-enggak. Bella mah bukan anak yang bandel, tidak seperti yang ibu bicarakan. Saya mah yakin lah, seburuk-buruknya Bella tidak mungkin hanya untuk dapatkan uang dia menjual. Udah deh ya Pak ya, Bapak kagak usah belain dia segala. Lagian kalau si Bella itu memang cewek bener ya, kagak bandel. Kok malam-malam gini dia belum pulang? Hah? Lagian Bapak tahu dia di mana sekarang? Tahu Bapak, tahu. Kalau mau bicara silahkan, mau bicara apa saja bebas. Tapi tolong jaga suaranya, jangan tinggi-tinggi, jangan keras-keras kalau Lina bangun gimana?
Mau kemana? Nyari es ya? Neng Es udah tutup warungnya dari tadi, Neng Bella. Makasih ya, Pak. Iya, Neng Bella. Hati-hati ya. Elsya, kenapa sih kamu harus gak ada? Aku pengen banget bisa cerita sama dia. Aku bingung, aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Ya Allah, memang gak ada tempat lain selain berpasrah kepadamu. Sebaiknya malam ini aku tinggal di masjid aja. Aku bakal mohon sama Allah buat nunjukin jalan keluar buat masalah aku. Aku yakin Allah pasti bisa bantuin aku. Besok pagi baru aku pulang ke rumah. Mungkin aja besok ibu jauh lebih tenang dan ibu bisa diajak ngomong. Masya Allah, Bella. Jangan pernah menyerah. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mudah menyerah. Dan Allah tidak akan menolong seseorang kecuali orang tersebut berusaha untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib dari sekelompok kaum apabila mereka tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Sadaqallahul Azim. Maha besar dan maha benar firman Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi jawabannya. Ngejelasin, mau ngejelasin kalau dia ini ya, si tukang mabuk ini yang ngejelusin lo, gitu maksud lo, ha? Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Jo, Raffi mana? Kok nggak pulang bareng sama kamu? Pasti anak itu hura-hura lagi. Dasar anak gak berguna. Enggak kok, Pak. Raffi masih di kantor. Soalnya dia bilang masih ada beberapa laporan lagi yang harus dia periksa. Pak, Papa nggak usah khawatir deh. Raffi udah banyak belajar tentang bisnis kok. Dia belajar bisnis. Orang itu bisa bekerja karena otaknya dipakai. Karena otaknya jalan. Adik kamu apa? Selama ini otak dia nggak pernah dipakai. Raffi, tuh anak bikin masalah aja. Mana sih dia? Raffi, ayo dong, angkat Raffi. Lihat aja, gua harus beri dia pelajaran supaya dia harus bisa bersikap dewasa dan bertanggung jawab. Kayaknya gue tahu dia ada di mana. Lihat kamu, Raf. Aku bakal bikin kamu ngikutin semua apa yang aku bilang. Kamu pasti nggak akan bisa ngelak. Enak gak? Enak banget. Ikut aku. Lu ngapain sih kesini lagi? Gue tahu. Lu kesini mau ikutan gue party kan? Iya kan? Yaudah. Minum.
Minum dong. Minum. Kamu jangan mimpi ya. Aku sama sekali nggak mau mabok kayak kamu. Asal kamu tahu, mabok itu nggak ada gunanya. Jadi sekarang kamu harus ikut sama aku. Lepasin. Gue harus abadin ini nih. Raffi ditarik sama cewek dan dia nggak berdaya. Lepasin gue. Gue nggak mau pergi. Ikut sama aku. Nggak mau. Aku udah bilang kan, tolongin aku. Gue nggak mau. Sekarang juga kamu harus ikut sama aku. Apaan sih? Lepasin gue nggak? Gue nggak mau ikut sama lo. Nggak bisa, kamu sekarang udah nggak bisa kabur. Lepasin. Kamu denger ya, kali ini kamu nggak bisa kabur lagi dari aku. Dan aku minta tolong sama kamu. Kamu sekarang juga harus ketemu sama ibu aku dan kamu harus ceritain kejadian yang sebenarnya. Kalau aku ini kerja, kalau kamu nggak mau bantuin aku jamin, aku bakalan ceritain semua rencana busuk kamu ke kakak kamu Jojo. Lepasin gue. Lepasin gue nggak. Gue nggak mau ikut sama lo. Gue nggak mau ikut sama. Jo. Ki, Raffi mana? Baru aja pergi sama cewek. Gue tahu dia pergi. Tapi pergi sama siapa? Tadi lucu banget, Jo. Raffi pergi sama cewek. Kayak cewek itu nafsu banget sama dia. Untung aja gue berhasil moto dia. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Mudah-mudahan tuh si Bella, ya Allah. Masya Allah, Bella! Lu tuh bener-bener kelewatan kebangetan lu ya. Apa-apaan sih lu? Oh, Bella. Ya ampun, jangan sampai tetangga ada yang lihat ya. Ngapain lu? Itu orang mabuk kemarin, ya? Lu bawa gue kemana sih? Jo, kamu kenapa sih? Kamu cari Raffi ya? Sudah ketemu Raffinya? Enggak. Raffi lagi pergi. Sama cewek itu tuh. Cewek yang mana? Cewek yang pikir itu baik dan polos. Bella. Sekarang yang sadar kan? Kalau Bella itu nggak sebaik dan sepolos yang Eyang kira selama ini. Dia itu mencoba untuk merayu dan menjebak Raffi, Eyang. Dah. Dia capek. Lu jelasin sama gue ya. Itu orang siapa? Dia mau ngejelasin semuanya, Bu. Dia yang mau nyeritain semuanya tuh. Raffi, kamu bangun, Bu. Sekarang kamu harus ceritain semuanya sama ibu aku. Raf, kamu ngomong dong. Ya Allah, ya Gusti. Masya Allah, Bella, apa-apaan sih lu? Mana mungkin gadis sebaik dan sepolos Bella mau memanfaatkan cucuku Raffi. Jadi apa yang maksud lo? Dia mau ngejelasin? Nah, mau ngejelasin kalau dia ini ya, si tukang mabuk ini yang ngejelusin lo, gitu maksud lo? Hah? Bukan itu, Bu. Bella bisa jelasin semuanya sama ibu. Bukan itu, Bu. Ya Allah, ya Gusti. Dosa apa ya gue? Salah apa gue coba? Kok gini banget ya nasib gue? Coba adik gue kok begini banget ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kenapa juga Selina sampai sakit? Terus kenapa juga lu, Bella, sampai
sampai ngelakuin kerjaan kotor buat dapetin duit. Astagfirullahaladzim, Bella. Bu, enggak Bu, enggak Bu, enggak. Bu, Ibu jangan salah Bu. Bella sama sekali nggak pernah ngelakuin itu Bu. Ibu harus percaya sama Bella. Udah bodoh, bodoh tau nggak? Lo denger baik-baik ya. Gue udah kagak peduli sama ocehan lo. Gue kagak mau dengerin omongan lo apa aja terserah. Lo atur aja deh ya. Lo mau ngapain kayak mau jual diri kayak lo, mau mabuk-mabuk kayak duraki kayak terserah lo. Lo atur aja hidup lo. Gue bener-bener gak peduli, lo tau. Ibu. Lo di mana sih? Udah jam 6 pagi juga lo belum pulang-pulang. Banget sih. Pantesan gue tuh di lantai. Apa sih berisik banget? Ini kamar aku, keluar. Makanya aja tukang mabok. Kalau emang mau tidur, pakai aja di kamar. Banget sih tuh cowok, selalu aja bikin masalah. Gak tau ngantuk. Aduh, aku pengen tidur. Ya Allah, mudah-mudahan aja ini semua cuma mimpi. Aku pengen banget semuanya selesai. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Di mana? Kapan gue kesininya? Kok gue nggak inget sih? Jadi ini rumahnya Bella. Jadi ini semua kelakuannya Bella. Dia yang bawa gue ke sini. Dasar kurang ajar tuh anak.
Maksa banget sih. Kayak rese. Ngajakin gue ke rumahnya nggak pakai permisi. Rumahnya jauh lagi. Gue pulang naik apaan ini? Aneh banget sih kenapa dia bisa tiba-tiba ngilang. Dasar orang kaya sombong banget. Udah tahu urusan aku sama dia belum selesai. Bu, Ibu lihat Pak Raffi nggak, Bu? Kok dia nggak ada ya, Bu? Rapi. Siapa? Oh, itu ya? Laki pemabok yang lo sewa buat ngebohongin gue. Iya. Lo pikir ya gue bakal percaya begitu aja sama sandiwara lo? Iya, hah? Raffi kemana sih sampai sekarang belum pulang juga? Raffi! Lu tuh dari mana aja sih? Jo, kamu keluar dulu. Biar Eyang yang bicara sama Raffi. Lihat aja nanti. Gua akan kasih lihat sama kalian siapa Bella sebenarnya. Eyang makasih ya, Eyang. Eyang udah nyelamatin Raffi dari Jojo. Eyang baik deh. Seharusnya Eyang nampar kamu dari dulu. Ibu percaya sama Bella, Bu. Bella nggak... Cukup! Apa gue mesti ngomong sampai bibir gue doer apa ya? Gue udah berapa kali bilang sama lu, gue udah kagak mau denger ocehan lu, ya? Gue udah muak, tau nggak? Tapi, Bu, Bella sama sekali nggak bohong. Kagak ada tapi-tapian ya. Gue tuh udah capek nih. Capek gue. Bu. Ibu kenapa sih pagi-pagi sudah teriak-teriak, sudah marah-marah? Ibu kan tahu Lina lagi sakit. Malah teriak-teriak, dia tuh butuh istirahat, Ibu. Gimana sih? Mungkin diem lu. Gak usah pakai nangis-nangis segala lu. Lo kata gue bakal percaya kalau ngeliat lu sunggukan kayak begitu. Ingat ya? Sekarang lu kagak boleh keluar rumah. Masuk lo ke kamar. Masuk! Masya Allah ya Bella. Gue bilang masuk kamar. Berarti gak masuk kamar lu. Aku harus coba telepon Raffi. Kalau aku nggak bisa telepon dia, aku nggak tahu gimana nasibnya Lina. Ya Allah, aku pengen banget Lina bisa sembuh. Aku yakin kalau aku ngasih uang ke ibu, pasti ibu nggak bakalan menerima uang itu. Selagi ibu masih mikir kalau apa yang aku kerjain ini nggak benar. Bilang sama Eyang, kamu apain Bella? Hah? Apa yang sudah kamu lakukan sama Bella? Eyang yakin kalau Bella itu tidak mungkin menyerahkan kehormatannya begitu saja sama laki-laki seperti kamu. Eyang, saya... Bella, mau ngapain lagi sih dia? Eyang, saya mau angkat telepon. Ini penting. Halo. Alhamdulillah, akhirnya kamu angkat telepon aku juga. Dari tadi aku udah nelfonin kamu. Pak Raffi, sekarang aku lagi ada masalah. Dan masalah ini yang buat itu kamu. Dan aku pengen banget, kamu tolong bantuin nyelesain masalahku ini. Sekarang juga, aku pengen kamu datang ke rumahku. Dan kamu temui ibu aku. Kamu bilang sama ibu, kalau aku ini kerja jadi sekretaris. Bukan kerja nggak benar. Kalau kamu nggak mau, aku janji, aku bakalan bilang semua rahasia ini ke Pak Jojo. Lu mau coba-coba ngancam gue ya?
Ya, terserah. Cepat atau lambat, aku bakalan bilang semuanya. Dan sekarang juga aku tunggu kamu datang ke rumah aku. Oke. Gue kesana sekarang. Maaf, saya harus pergi. Nanti saya jelasin. Maaf ya. Raffi, Eyang belum selesai, tunggu. Ini pasti ada apa-apanya. Mau kemana dia ya? Aku harus ngikuti dia. Ibu. Ya? Astagfirullahaladzim, Lina, kenapa kamu? Ya Allah, Lin, istighfar, Lin. Ya Allah. Reha. Lin, aduh, Lin. Jangan ada apa-apa, Lin. Ya Allah, istighfar, Lin. Ya Allah, Lina. Istighfar. Masya Allah. Kenapa tak kita, Pak? Lina, astagfirullahaladzim. Kenapa lo, Lina? Hah? Ya Allah, Pak, cepetan bawa Lina ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Ini semua gara-gara Ibu. Coba kalau Ibu mau menerima uang dari Bella. Nggak mungkin Lina seperti ini, Bu. Lina tuh lagi sakit, butuh pengobatan. Ibu maksa harus pulang ke rumah. Coba kalau sudah begini mau bagaimana? Astagfirullahaladzim, nih Bapak kebangetan banget sih. Anak nih begini, dia malah ceramah lagi. Cepetan bantuin bawa Lina ke rumah sakit, Bapak. Cepetan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuatin Lina. Astagfirullahaladzim, Lina, Bapak. Kuatin Lina. Bu, Lina kenapa, Bu? Lina mau dibawa kemana, Pak? Lina kumat. Ini kita mau bawa Lina ke rumah sakit. Bella ikut ya, Pak? Jangan ikut lo. Kagak pakai nih lo ikut-ikut segala ya. Gara-gara lo Lina jadi begini sekarang, tau gak? Gue sama bapak lo bisa kurus Lina tanpa uang haram dari lo. Ayo, Pak. Masya Allah ya si bapak kok koma bengong, Pak. Ayo cepetan bawa Lina ke rumah sakit. Jangan-jangan Eyang sengaja ngikutin gue dan dia mau tahu kemana gue mau pergi. Gue harus putar balik. Eyang nggak boleh tahu kalau gue pergi ke rumah Bella. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Aduh, ini mana tuh nggak ada angkot, Bapak ini. Ntar juga lewat. Aduh, Sama. Tuh. Aduh, Bang, stop. Sini, minggir. Ayo, Lina, cepetan lo naik, Lina. Rumah sakit, Bang. Ya Allah, mudah-mudahan Lina baik-baik aja. Aku mohon, tolong selamatkan Lina ya Allah. Aku harus tahu gimana keadaannya Lina. Aku nggak bisa diam aja di sini. Bang, tolong ikutin angkot itu ya, Bang. Emangnya dia itu siapa sih? Berani banget nyuruh-nyuruh gue ya? Gue bakal kasih tahu sama dia siapa bosnya yang sebenarnya. Lihat aja nanti, Bel. Lihat aja nanti. Cewek kampung. Itu kan mobil Eyang. Ngapain Eyang ngikutin gue? Aduh, gawat. Jangan-jangan Eyang sengaja ngikutin gue dan dia mau tahu kemana gue mau pergi. Gue harus putar balik. Eyang nggak boleh tahu kalau gue pergi ke rumah Bella. Gawat. Bu Juleha, Pak Supri. Dokter, bagaimana ya keadaan anak kita sekarang ya, dokter ya? Lina harus diberikan obat secepatnya. Sekarang sebaiknya Ibu dan Bapak membeli obatnya di apotek. Jika dalam 1 jam ini Lina tidak diberi obat, saya khawatir Lina akan berada dalam kondisi yang terburuk. Jadi Lina butuh obat secepatnya gitu, dokter? Iya, Bu. Baik, saya permisi dulu. Nanti kalau Ibu sudah membeli obatnya, tolong segera berikan kepada saya. Ya, mari. Bu, gimana keadaannya Lina? Pak, Lina baik-baik aja kan, Pak? Hai, Bella. Lu kagak usah nanya-nanya ya.
Lagi pulang mulai sekarang lu kagak usah peduliin Lina. Gue kagak mau lu tambah dosa gara-gara lu pengen nyari duit buat pengobatan Lina. Ngerti lo? Cukup, Bu. Ibu jangan nuduh Bella yang enggak terus, Bu. Sampai saat ini, Bella tahu, Bu, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Bella kerja, ini semua buat Lina, Bu. Masya Allah, Bella lo kagak paham dari tadi gue ngomong apa? Gue kagak mau terima uang haram, ngerti kagak lo? Hah? Masukin tuh uang dalam tas lo, masukin dalam tas lo, masukin kagak? Bella, gue Raffi, Bel. Pada kemana sih orang? Mas, cari siapa? Ibu, maaf, saya lagi nyari Bella. Ibu lihat Bella nggak? Rumahnya kosong. Si Bella sama keluarganya lagi pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Iya, si Lina penyakitnya kambuh lagi, Mas. Bu, ini bukan uang haram, Bu. Bella dapetin uang ini. Bella pinjam ke teman Bella, Bu. Pokoknya ya, gue kagak mau Lina diobatin pakai uang lu, uang haram lu, ya, yang ada penyakit tambah parah. Ngerti lu? Ambil saja uang itu, Bu, ambil. Udah deh, Pak, diem. Kagak usah belain dia segala ya. Kagak usah belain dia. Ibu nggak usah mikirin kalau Bella kerja apa, Bu. Yang sekarang harus kita pikirin, gimana caranya supaya Lina sembuh. Tolong, Bu. Tolong terima uang ini, Bu. Uang ini buat beli obatnya Lina. Bella, betul, Ibu. Ibu tega membiarkan keadaan Lina seperti itu terus. Ibu tega melihat Lina makin parah keadaannya gara-gara kita terlambat membelikan obat. Itu bukan uang haram, Bu. Bella udah bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Dan saya minta maaf karena saya belum sempat menjelaskan masalah ini. Kemarin malam saya mabuk berat. Beberapa hari ini Bella bekerja di perusahaan kakak saya sebagai sekretaris. Dan uang itu adalah gaji dia. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bersedia menerima uang itu. Karena Bella bekerja di tempat yang halal. Cepat ambil keputusan, Bu. Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Dalam waktu setengah jam ini, kita harus bisa memberikan obat kepada Lina. Kalau tidak, keadaan Lina makin gawat. Makasih banget ya udah nolongin Bella ya. Makasih. Ayo, kita beli obat. Ayo, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya Ibu menerima uangku. Bel, sekarang masa lalu kan udah selesai. Terus ngapain masih di sini? Udah buruan ke kantor. Gua tahu siapa lo. Lo bukan mantan sekretarisnya Pak Gunawan. Lo itu cuma seorang penipu. Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Gila ya. Hari ini gue udah lakuin hal yang berguna buat orang lain. Gue harus kasih tau Kiki kalau gue udah jadi pahlawan hari ini. Gue harus telepon dia. Oh, apa-apaan sih lo gangguin gue lagi tidur nih ya? Ki, dengerin gue dulu. Gue mau cerita sama lo. Ceritanya seru banget. Lo harus denger. Raf, kemarin kakak lo nyariin lo. Kayaknya dia bete banget. Jojo nyari gue. Mau ngapain? Kemarin
Dia ngeliatin foto lu sama cewek itu di HP gue. Kayak permainan lu mesti diakhiri deh. Kenapa sih lu nggak ngomong sama gue dari tadi, ya? Itu nggak sih? Halo? Halo? Maaf Pak, saya telat. Maaf, saya akan memperkenalkan sekretaris baru saya yang sangat pintar dan cekatan. Bella, kamu pernah bekerja sama kolega-kolega saya kan? Kamu pernah bekerja di perusahaan mereka kan? Ya udah, kamu duduk. Lu pikir lo itu siapa? Gua tahu siapa lo. Lo bukan mantan sekretarisnya Pak Gunawan. Lo itu cuma seorang penipu. Wanita ini sangat handal untuk berbohong. Dia berpura-pura untuk menjadi orang lain. Tapi dia nggak sepintar yang dia kira. Dia itu cuma bodoh dan tolol. Sekarang lo ngaku. Siapa yang udah ngirim lo ke sini? Siapa yang ngirim lo untuk mata-matain kita? Jawab. Jawab! Gua yang udah ngirim dia ke sini. Dan gua juga yang udah bayar dia buat kerja di sini. Apa? Kalau lu emang mau tahu alasannya kenapa gua bayar dia di sini. Ayo cepet! Bel, lu juga ikut gua sekarang. Percuma aja lo belain dia. Dia itu salah, masih aja lo belain. Gua nggak akan pernah maafin lo karena lo udah sekongkol sama dia. Kok lo bisa-bisanya sih lo masukin orang kayak gini yang nggak berpendidikan dan tolol ke dalam perusahaan kita? Gua nggak tahu pikiran lo ada di mana. Mendingan sekarang lo diem deh. Ntar lo juga akan tahu apa alasan gue masukin dia ke perusahaan kita. Dan lo harus lihat sendiri, Jo. Gimana keadaannya Lina, Bu? Lina udah membaik kan, Pak? Udah, lo tenang aja ya. Si Lina udah mendingan kok sekarang, Bebe. Lo kagak usah khawatir, deh. Sekarang lu udah lihat sendiri kan? Kenapa gue ngasih kerjaan sama dia? Lu juga lihat sendiri kan gimana kerjaan dia? Dia cekatan. Dan semua klien lu seneng kerja sama dia. Ya gue tahu sih, emang Bella nggak punya pengalaman. Tapi gimana dia punya pengalaman kalau nggak ada satupun orang yang memberikan dia kesempatan? Ya, sekarang terserah lu, Jo. Lu bisa maafin dia dan pergi dari sini, atau lu langsung bisa pecat dia. Ya kalau gue sih, gue bakal tetap nyariin kerjaan baru buat dia. Ya meskipun caranya sama seperti kemarin. Sekarang terserah lu deh, Jo. Yang jelas gue udah jelasin semuanya sama lo. Semua keputusan ada di tangan lo. Cinta tak lagi untukku. Jo udah tahu kebohongan Bella, Ki. Jadi kita harus cari pengganti Bella dan mulai lagi semua rencana kita dari awal. Bella udah gak bisa nyari uang untuk biaya pengobatan dirimu. Bella udah dipecat, Bu.
Bohong. Dia nampar Rati bukan karena sayang. Aku yakin selama ini dia menganggap kita tidak lebih daripada pembantu dia. Lo yang udah buat Bella malu di depan teman-teman lo sendiri. Oh, jadi lu lebih ngebelain dia, sekretaris lu sendiri, daripada gua adik lu sendiri. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Aku sama sekali nggak ada niat untuk manfaatin keluarga kamu. Lu nggak usah ngelak ya. Gua tahu banget kelakuan orang-orang miskin kayak lu.